Informasi digital. Kebutuhan setiap orang terhadap informasi mengakibatkan perubahan perilaku, pemenuhan kebutuhan ke arah digital. Dulu buku menjadi sumber utama untuk memperoleh informasi. Namun pada saat ini, naskah digital menjadi salah satu sumber dalam memperoleh informasi. Dalam menyusun naskah digital yang baik, kemampuan seseorang dalam mengolah data perlu dikembangkan. Dengan pengetahuan tersebut, diharapkan seseorang mampu mengubah format file teks menjadi naskah digital, bahkan menambahkan video dan suara dalam naskah digital tersebut. Perkembangan digital memungkinkan mewujudkan naskah nirkertas, bahkan naskah maya, yang memberi kemudahan untuk dibawa, disimpan, dan dibaca ketika diperlukan. Teks yang menjadi hakikat buku dapat disimpan dalam bentuk digital. Contoh daripada naskah nirkertas adalah e-book atau electronic book, bisa artikel berbentuk atau berformat PDF, atau jika kalian membaca berita di internet, itu sudah termasuk kalian menggunakan naskah nirkertas. Untuk sistem operasi, di sini berdasarkan kepemilikan dan hak pemakaian, terdapat dua jenis, yaitu closed source atau perangkat lunak yang tertutup, dilindungi hak cipta, dan berbayar. Lalu yang kedua ada open source, di mana pengolahan perangkat lunak bisa diubah, dipelajari, ditingkatkan, dan disebarluaskan dengan catatan bahwa tiap perubahan mewajibkan pengembang memberitahukan hal yang dilakukan kepada penciptanya. Jadi, apabila kalian memiliki perangkat lunak di laptop, di HP, atau di komputer, kalian bisa menggunakan perangkat lunak pengolah kata yang bersifat closed source atau berbayar, atau kalian juga bisa menggunakan perangkat lunak open source yang berarti kalian gratis dan bisa menggunakan sesuka hati kalian. Sebelum kita beralih ke perangkat lunak pengolah kata yaitu Microsoft Word, di sini kalian lihat gambar. Ada dua tangan dan ada jenis-jenis huruf. Yang pertama ASDF, GH, JKL. Lalu di bawahnya ada A, ada Z, X, C, V, B, N, M. Lalu di atasnya ada Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P. Format seperti ini sama dengan format pengetikan pada HP kalian. Bedanya di sini kita diharuskan untuk mengetik cepat. Coba kalian perhatikan pada tangan kanan, jari telunjuk tangan kanan, di mana dia menunjuk ke arah J, lalu jari telunjuk tangan kiri berada di F. Apabila kalian melihat keyboard pada laptop ataupun komputer, pada huruf F dan J ada tonjolan, di mana tonjolan tersebut berfungsi untuk mengembalikan jari kita apabila ketika sedang mengetik. Fungsi rumah jari diperlukan untuk melakukan pengetikan cepat. Apabila kalian sudah menguasai atau hafal menempatkan jari-jari kalian di tombol A, S, D, F, G, H, J, K, L, kemungkinan kalian di masa depan atau ketika kalian sudah ahli, ketika kalian mengetik, kalian tidak perlu melihat ke papan ketik. Kalian cukup melihat ke monitor sehingga jari-jari kalian yang sudah hafal tetap bekerja untuk melakukan pengetikan tanpa melihat. Itulah fungsi daripada rumah jari. Selanjutnya ada teks paragraf. Teks paragraf terbagi menjadi 5. Ada teks deskripsi, yaitu teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Yang kedua ada teks narasi. Teks narasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Selanjutnya ada teks eksposisi, yaitu teks yang berisi sebuah informasi tentang sesuatu yang ada dan benar-benar terjadi. Paragraf jenis ini merupakan salah satu jenis karangan yang bersifat non-fiksi. Selanjutnya ada teks argumentasi. Teks argumentasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang ditulis dengan tujuan meyakinkan atau membujuk membaca. Yang terakhir ada teks persuasi.
Teks persuasi adalah suatu paragraf yang isinya berupa ajakan atau membujuk pembacanya agar melakukan atau mengikuti apa yang penulis ucapkan atau ungkapkan di dalam teks. Pada menu ini kita diperlihatkan tampilan awal daripada Microsoft Word atau perangkat lunak pengolah kata. Coba kita bahas satu-satu dari kiri atas, yaitu Quick Access Toolbar adalah kumpulan tombol pintas yang sering digunakan untuk perintah umum, biasanya ditambah maupun dikurangi. Itu bisa kita tambah. Nah, tugasnya hanya untuk mempercepat ketika kita akan melakukan save dokumen, print dokumen, atau undo untuk kembali ke langkah sebelumnya, dan redo untuk kembali ke langkah selanjutnya. Selanjutnya ada ribbon, yaitu kumpulan tab yang sudah disusun berdasarkan kategori tertentu, misalnya home, insert, design. Setiap tab berisi beberapa kelompok perintah, misalnya font, paragraf, style, dan lain-lain. Dan ada selanjutnya title, yaitu judul dokumen yang sedang kita buka atau judul dokumen yang sedang kita kerjakan. Secara default, apabila kita belum melakukan save, judul dokumen akan tampil secara default mengikuti sistem. Di sebelah kanannya ada help, ribbon, display option, minimize, maximize, close. Help digunakan untuk bantuan yang terdapat pada penggunaan terkait Microsoft Word ini. Untuk minimize dan maximize, kita bisa meminimalkan window atau tampilan, atau maximize kita bisa besarkan kembali apabila kita menggunakan beberapa tab. Dan ada access account. Access account ini akan ada apabila sebelumnya kalian login menggunakan akun Microsoft Office, lalu di sini ada tampilan nama kalian. Selanjutnya ada ruler, berada di bagian atas dan kiri, yang berfungsi untuk membuat dokumen lebih mudah dalam disesuaikan secara presisi. Maksudnya dalam membuat sebuah dokumen, ruler ini berfungsi sebagai garis biar tulisan kalian lebih rapi. Dan ada group ribbon. Group ribbon sendiri berfungsi untuk mempermudah kalian dalam membuat dokumen, sehingga ketika kalian menggunakan fungsi-fungsi yang ada di Microsoft Word, kalian mau membuat tombol bold, italic, tulisan miring, atau underline, kalian bisa langsung melakukan klik. Dan di sini juga ada paragraf. Pada paragraf mengatur rata kanan, rata kiri, rata tengah, atau rata kanan dan kiri, sehingga kalian tidak perlu membuka ribbon di page layout. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pengeditan dokumen. Selanjutnya ada scroll bar. Di sini digunakan untuk ketika kalian melakukan pengetikan, kalian bisa kembali ke atas dokumen atau bawah dokumen. Scroll bar sendiri digunakan ketika kalian membuka sebuah file, sebuah jurnal, sehingga berfungsi untuk berpindah ke halaman yang ingin kita tuju. Dan ada page number in dokumen, yaitu halaman yang ada dalam sebuah dokumen. Ada berapa jenis halaman, ada berapa lembar halaman, kita bisa melihat di page number in dokumen. Lalu ada word count. Di sini kita diperlihatkan berapa kata yang sudah kita tulis, dan jumlah katanya ada di kiri bawah di word count. Lalu ada proofing check. Proofing check sendiri berfungsi untuk memeriksa kesalahan ejaan kata. Dan ada language, bahasa yang kita gunakan, bisa bahasa Indonesia, English, atau bahasa apapun. Lalu ada read mode, mode baca, ada print layout, contoh dokumen ketika kita akan melakukan pencetakan, sebelumnya ada di print layout. Lalu ada web page layout, tampilan web. Dan yang terakhir ada zoom control untuk melakukan zoom pada tulisan-tulisan yang kita lihat. Pada page layout kita bisa melakukan orientasi dokumen, entah berbentuk portrait, landscape. Di sini coba kita buka fungsi dari page layout. Di sini ada
kita akan menuliskan ini contoh paragraf ilustrasi. Coba kita pindahkan ke atas. Di sini ada layout, ada orientation. Kita bisa menggunakan orientation apakah portrait atau landscape. Bisa kalian lihat sendiri di sini kolomnya berubah. Di sini di page layout itu ada juga margin, normal, narrow. Di sebelah kirinya ada gambar-gambar contoh seperti apa yang bakal kalian terapkan, apakah narrow, moderate, tapi kebanyakan digunakan adalah normal. Pada paragraf kita diperlihatkan cursor lens spacing option. Apa sih fungsinya ini? Fungsi dari paragraf adalah kita bisa mengatur rata kanan kiri, rata kanan, rata kiri, dan rata tengah. Pada penggunaannya coba kita mengatur paragraf ini untuk kita jadikan rata kiri dan rata kanan dan rata tengah. Di sini ada rata kiri, kita blok paragraf yang kita akan jadikan rata kiri, lalu kita klik rata kiri, kita klik lagi rata tengah, lalu rata kanan dan rata kanan dan kiri. Selanjutnya ada font, dimana kita diperuntukkan untuk mengatur jenis font yang bakal kita gunakan, entah itu Calibri, Times New Roman, atau Forte, atau yang lain-lain sesuai dengan kesukaan kita. Kita bisa ubah, tapi sebelumnya kita drag dulu yang mau kita rubah. Kita drag, lalu di sini di home kita sudah dihadapkan dengan group ribbon Calibri. Kita rubah menjadi Times New Roman. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri penerapannya langsung berubah tergantung daripada Microsoft Word pengolah katanya. Di sini saya menggunakan Microsoft Word pengolah kata tahun 2016 atau versi 2016. Coba kita ganti ke Arial Black, Arial Narrow, Arial Nova. Nah, di sini kita juga bisa melakukan pemilihan kata sesuai dengan selera kita. Pemilihan font sendiri mengikuti dengan kebutuhan. Apabila kita melakukan penulisan dokumen secara resmi, sebaiknya kita menggunakan Times New Roman karena dia lebih bersifat formal. Ketika kalian akan membuat sebuah CV atau lamaran pekerjaan atau daftar riwayat hidup, sebaiknya kalian menggunakan Times New Roman. Atau kalian menulis tugas-tugas untuk sekolah, sebaiknya untuk memperapi sehingga tulisan dapat mudah dibaca, kalian menggunakan font Times New Roman. Lalu menu selanjutnya yang akan kita pelajari di sini ada Find Replace. Kita melakukan edit dokumen, dan ada juga Find Replace. Kita di sini bisa menggunakan Find Replace untuk mengganti kata-kata, dimana apabila kita membuka banyak dokumen, kita ingin mencari kata tersebut, cukup kita ketik tombol pada keyboard CTRL diikuti dengan huruf F, CTRL plus F. Pada penerapannya, coba kita uji coba CTRL plus F, akan muncul navigation. Kalian perhatikan di lembar kerja yang kanan, kita mau mencari kata sepak bola. Sepak bola di sini tidak ada spasi, sepak bola. Bagaimana ketika kita ingin menambahkan spasi pada sepak bola? Kita ketik CTRL plus H. Nah, di sini akan muncul Find and Replace, cari dan ganti. Di atas Find What, kita cari sepak bola, lalu kita replace, kita ganti dengan sepak spasi bola contohnya. Selanjutnya kita klik replace hanya satu atau replace all, ganti semuanya kata sepak bola dengan sepak spasi bola. Kita coba
We made two replacement. Kita membuat 2 penimpaan. Apakah akan melanjutkan? Yes. All done. Semua sudah selesai. Kita membuat 2 penimpaan pada dokumen sepak bola. Oke. Close. Kita lihat contohnya di sini, sepak bola dan sepak bola yang bawah sudah berubah menjadi ada spasinya gitu. Selanjutnya ada indentasi. Indentasi ini buat apa sih? Indentasi fungsinya untuk menulis paragraf yang agak menjorok ke dalam. Indentasi pada umumnya digunakan jika kita mau merespon pesan sebelumnya, dan untuk membuat indentasi kita bisa melakukan klik tab di keyboard. Coba kita peragakan. Ini contohnya tidak menjorok ke dalam. Kita mau membuat indentasi, kita klik tab sehingga dia menjorok ke dalam, dan paragraf pun menjadi lebih rapih. Kita tahu paragraf mana, pada kalimat mana dokumen yang akan kita baca. Selain itu kita juga bisa menggunakan tombol yang atas, kita tarik. Nah, tapi sebelumnya kita tempatkan kursor kita pada huruf C, kita klik, lalu kita pindahkan indentasi ke arah 1 ataukah 0,5 tergantung dengan kebutuhan. Selanjutnya di sini ada tabel pada menu ribbon insert tabel. Ya, di sini kita bisa membuat tabel dalam Microsoft Word apabila kita membutuhkan sebuah tabel untuk lebih memperjelas dokumen kita. Lalu ada insert. Insert ini sendiri bisa kalian perhatikan jika kalian menggunakan Microsoft Office Word yang seri terbaru atau paling tidak 2007. Di sini kita bisa melihat sendiri nih, insert column to the left. Tanda panahnya ke arah kiri, berarti kita menambahkan kolom ke arah kiri. Dan insert column to the right, kita menambahkan kolom ke arah kanan. Insert row above, kita menambahkan kolom ke atas. Insert row below, kita menambahkan kolom ke bawah. Di dalam tabel sendiri juga ada desain di mana kita mau bisa mengubah-ubah desain daripada tabel kita. Sebagai contoh, kita langsung praktekkan atau peragakan. Kita di sini mau insert, buka insert table, lalu kita pilih kotak-kotak ini, 1 kotak, 2 kotak, ya, atau kolom 2x2 atau berapa sesuai dengan kebutuhan kita, kebutuhan data kita pilih di sini. Ya, kalau sudah kita lepas. Nah, di sini di desain dia langsung keluar karena kita kursornya di table. Kita pindahkan ke table, dia langsung pindah ke desain. Kita pilih desainnya. Kita pilih desainnya yang cerah. Nah, ini contoh daripada ketika kita menggunakan table, kita ubah desainnya. Ketika kita akan melakukan delete table, kita klik atau kita tambahkan aja dulu tadi, insert, kita klik kanan, insert. Nih ada to the left, to the right, kita tambahkan. Nah, dia akan menambahkan ke arah kanan, atau kita tambahkan ke arah bawah, insert. Nah, pindahkan kursor, kita insert table ke bawah. Nah, dia table ke bawah akan menambah, tapi sesuai dengan format. Kalau ini kuning, ini putih, nanti kita tambahkan jadi kuning lagi sesuai dengan desain yang udah kita pilih. Seperti itu. Nah, pada slide selanjutnya ada ilustrasi. Contoh di sini meja. Ilustrasi sendiri digunakan agar tulisan kita lebih terarah, untuk lebih menggambarkan daripada tulisan kita masukkan gambar. Sedangkan pada contoh ini kita akan menambahkan gambar. Caranya kita arahkan kursor kita ke arah di mana gambar tersebut akan muncul. Nah, di sini kita arahkan ke huruf contoh, lalu kita insert, masukkan.
lalu kita klik picture, insert picture. Nah, kita coba bisa menggunakan online. Kita bisa coba picture, online picture. Karena di sini temanya adalah sepak bola, kita coba masukkan gambar sepak bola. So, kita cari dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia boleh. Nah, di sini ada pemain sepak bola, kita pilih, klik, kita insert, dia akan muncul di sini. Tapi ini gambarnya terlalu besar, kita sesuaikan. Nah, oke. Kita sesuaikan. Pada gambar ini sendiri ada format gambar. Ketika kita mau merubah memindahkan gambar, kita pilih inline with text. Jadi dia gambar ini pindah ke arah kursor mana yang akan kita tuju. Sebagai contoh, kita klik, kita tahan, lalu kita pindahkan gambar ini. Kalian lihat kursornya itu berpindah. Kita mau pindahkan ke di sini berbagai konten. Kita lepas, dia gambarnya pindah ke sini. Kita juga bisa memilih throw, like, square atau kebutuhan-kebutuhan lain yang kalian perlukan di sini, tergantung seperti apa jenis teks atau jenis dokumen yang akan kalian buat. Selanjutnya ada kolom ya. Kolom di sini contohnya kita lihat nih, penggunaan kolom itu kebanyakan di koran karena untuk mempersingkat atau mempercantik tampilan agar lebih mudah dibaca. Penggunaan kolom sendiri di dokumen, terutama pada jurnal, kalian bisa cari jurnal PDF itu rata-rata menggunakan kolom. Coba kita ubah paragraf ini menjadi 2 kolom. Caranya kita drag dulu. Ini gambarnya kita hapus dulu, kita del, kita delete. Dan paragraf ini kita ubah menjadi 2 kolom. Caranya kita drag, kita blok. Lalu di sini ada layout. Kita klik layout. Lalu ada columns. Ya, kita boleh memilih 2, 3 atau left atau right. Di sini kita pilih 2. Nah, tulisannya menjadi 2 kolom. Sekian untuk pertemuan kali ini yang membahas tentang Microsoft Word. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai pembuatan dokumen menggunakan Microsoft Word.